warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Belum memimpin doanya ya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir ya Pak? Oh baiklah. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah membimbing berdoa kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa dua dimensi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu karya seni rupa dua dimensi? Belum tahu. Jadi Bapak jelaskan saja, untuk seni rupa dua dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang kali lebar. Artinya karya ini dibuat di permukaan yang datar dan bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari depan. Nah, tidak bisa dilihat dari samping atau dari atas atau dari bawah seperti patung gitu ya. Nah, di sini Bapak ada video pembelajaran. Video pembelajaran sih cara menggambar karya seni dua dimensi. Boleh disimak ya adik-adik.
sini beliau menggambarkan karya seni dua dimensi yaitu batik. Nah, di sini beliau membuat seperti sketsa untuk bagaimana batik itu akan digambar. Nah, ini sudah mulai proses secara pembuatan batiknya. Kemudian ditambahi ada beberapa part-part detail kecil supaya untuk memperindah. Dan yang terakhir yaitu pewarnaannya. Nah, hasilnya seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian ada ciri-ciri karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama yaitu hanya memiliki panjang dan lebar, atau istilahnya tidak mempunyai tinggi atau tebal. Kemudian dibuat dari bidang datar seperti kertas, kain, kanvas ataupun di dinding. Biasa kalian melihat seni rupa dua dimensi itu di dinding kayak ikan-ikan gitu kan, kayak waktu kecil juga sering kan gara-gara di dinding kayak gambar apa gitu. Ya, itu contoh variasi dua dimensi. Kemudian hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari depan. Selanjutnya ada unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Nah, yang pertama ini adalah titik. Titik merupakan unsur paling dasar dari karya seni rupa. Kemudian ada garis. Garis adalah goresan yang panjang, contohnya garis lurus, lengkung, zigzag atau spiral. Nah, garis ini sebenarnya rentetan dari titik-titik yang saling berhubungan. Kemudian ada bentuk. Bentuk adalah wujud dari benda. Adapun bentuk itu contohnya kotak, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Kemudian ada warna. Warna akan membuat gambar menjadi lebih menarik, seperti yang tadi dicontohkan oleh teman kita. Itu tuh warna itu akan menjadikan gambar kita itu lebih hidup lagi. Warna ini bisa menunjukkan suasana seperti ceria, sedih, tenang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada unsur yang namanya bidang. Bidang adalah pertemuan dari hasil garis yang membentuk area datar. Contohnya seperti persegi, segitiga, dan lingkaran. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini adalah kesan permukaan pada gambar. Apakah gambar itu terasa halus, kasar, licin, ataupun apapun itu. Kemudian tekstur ini bisa terlihat meski tidak bisa diraba. Nah, unsur selanjutnya yaitu gelap terang. Gelap terang digunakan untuk memberi kesan bayangan atau pencahayaan dalam gambar. Nah, ini tuh kayak bagaimana sudut pandang kita sebagai penonton untuk melihat gambar ini kayak teksturnya tuh udah proporsional apa belum. Jadi bagaimana cara kita melihat gambar itu lah. Nah, ini ada contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada gambar, kemudian lukisan, poster, komik, serta kolase. Nah, ini ya teman-teman. Ini ya anak-anak untuk contoh-contoh gambarnya. Yang pertama ada komik, kemudian yang kedua yang ini ada poster, dan ini hanya gambar dua saja, dan yang terakhir ada batik. Nah, di sini Bapak ada sedikit kuis untuk mengasah kemampuan kalian
Kalau Kemudian salah nggak apa ya? nggak apa-apa dong. Ya. Pertama, unsur semi rupa terkecil yang dapat digunakan untuk menciptakan unsur-unsur lain. Yaitu Titik. titik. Apakah betul teman-teman? Apakah betul anak-anak? Ya betul. Yeay. Kemudian Unsur yang tersusun dari titik yang berbeda dan berhubungan itu adalah garis. garis. Kita coba. Yeay, betul. Tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, Unsur yang terbentuk dari gabungan berbagai jenis garis itu adalah titik. Bidang. ya. Kita coba ya teman-teman. Yeay. Yeay. Kemudian yang Kalau keempat, yang keempat itu ada unsur yang terbentuk dari 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi adalah bentuk. yeay, betul. Lalu yang nomor 5 itu unsur yang mempunyai dua sifat yaitu semu dan nyata adalah tekstur. Coba ya, tekstur. Ya. Jawabannya ruang ya. Ruang. Jadi, Yang kemudian keenam itu unsur yang membuat sebuah karya menjadi lebih indah itu adalah warna. oke, betul. Kemudian yang ketujuh, Lalu yang ketujuh itu unsur yang menunjukkan sifat sebuah benda seperti lecet dan kasar adalah tekstur. tekstur. Kita coba ya. Jadi, yeay, betul. Lalu yang kedelapan unsur penting yang dapat membuat sebuah karya menjadi lebih seimbang adalah gelap dan terang. Kita coba bertentang apa betul. Yeay. Lalu soal yang terakhir itu ada unsur yang berkaitan dengan seberapa besar kekuatan warna pada karya seni rupa yaitu nilai. Nilai. Yeay. Yeay. Sama sih. Boleh dilanjut? Boleh Pak, dong. ya? Terima kasih sudah menjawab. Nah, sekarang kita akan membuat karya 2 dimensi. Nah, di sini Bapak ada kertas kosong. Kalian bisa menggambar apapun yang kalian suka. Yang penting 2 dimensi saja. Oke? Bapak kasih waktu 5 menit ya. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Nah, karena sudah selesai, Bapak minta beberapa dari kalian untuk maju ke depan ya, untuk menceritakan bagaimana gambar kalian, kayak terinspirasi dari apa, terus mengapa kalian gambar itu. Boleh? Ada yang mau maju? Silakan, Mas Dian. Baik semuanya, di sini saya akan mempresentasikan gambar 2 dimensi yang telah saya gambar. Di sini saya menggambar tentang buah-buahan yang ada di keranjang. Nah, di sini ada buah jeruk, jambu, stroberi, dan pepaya. Nah, alasan saya menggambar gambar ini karena saya sangat menyukai buah-buahan seperti
kasih tepuk tangan lagi. Kemudian ada lagi yang mau mas dulu, silakan. Beli, Mbak Celia. Baik teman-teman, di sini aku menggambar dua dimensi yaitu ruang kelas. Alasan saya menggambar ini karena saya sedang berada di ruang kelas. Dan ini khususnya satu karena saya sendiri dengan pikiran saya sendiri. Kasih plus dulu dong. Ini sudah sangat bagus ini karena mempresentasikan bagaimana keadaan kelas. Nah dari pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai ciri-ciri, unsur dan bagaimana bentuk seni rupa dua dimensi itu. Baiklah, demikian yang dapat Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ketua kelas bisa memimpin kembali ya. Berkas sebelum kita penutupan. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk selalu hati-hati ketika pulang. Tengok kanan kiri, jangan asal nyebrang saja, nanti takutnya ketabrak. Jadi selamat pagi, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.